Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adini Nuzula Humaira. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peran kepemimpinan. Adapun materi-materi yang ingin dibahas adalah yang pertama itu adalah latar belakang. Lalu yang kedua ada konsep dasar kepemimpinan. Yang ketiga ada kepemimpinan secara umum dan ada teori peran kepemimpinan. Lalu terakhir hasil analisanya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Kepemimpinan merupakan aspek fundamental dalam manajemen organisasi yang berfungsi mengarahkan visi, mendorong motivasi, serta membentuk budaya kerja. Dalam berbagai literatur, pemimpin sering dianggap sebagai sosok sentral yang menentukan keberhasilan organisasi melalui pengambilan keputusan strategis, pengelolaan sumber daya, dan pemberdayaan anggotanya. Peran ini tidak bersifat tunggal, melainkan kompleks dan beragam, tergantung pada konteks organisasi serta tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini mengenai peran kepemimpinan itu menjadi hal yang semakin penting, terutama di era perubahan cepat yang menuntut adaptabilitas yang tinggi. Konsep dasar kepemimpinan itu merujuk pada pemahaman menyeluruh tentang bagaimana seorang pemimpin memengaruhi, mengarahkan, dan membimbing sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan tidak semata-mata soal kekuasaan atau jabatan, melainkan kemampuan untuk membangun kepercayaan, memberi inspirasi, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kolektif. Unsur-unsur penting dalam kepemimpinan itu mencakup pemimpin, pengikut, tujuan, situasi, dan proses pengaruhnya. Nah, masuk ke peran kepemimpinan secara umum. Peran kepemimpinan secara umum mencakup kemampuan untuk mengarahkan, memotivasi, dan membimbing anggota kelompok dalam mencapai tujuan bersama secara efektif. Seorang pemimpin bertindak sebagai pengambil keputusan utama yang tidak hanya menentukan arah organisasi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, komunikatif, dan kolaboratif. Pemimpin yang baik mampu menjadi panutan dalam sikap, etika, dan integritas, serta mendorong budaya kerja yang positif. Di samping itu, peran kepemimpinan juga melibatkan keterampilan dalam menyelesaikan konflik, membangun visi jangka panjang, serta menumbuhkan semangat inovatif dan adaptif di tengah perubahan. Nah, dalam konteks teoritis, teori kepemimpinan menurut Mintzberg menawarkan kerangka yang komprehensif dengan mengelompokkan fungsi kepemimpinan ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama ada peran interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan. Ketiganya menjelaskan bagaimana seorang pemimpin berinteraksi dengan anggota organisasi, menyampaikan informasi, serta mengambil keputusan strategis untuk mencapai tujuan bersama. Penerapan teori ini menjadi relevan untuk memahami dinamika kepemimpinan dalam berbagai konteks organisasi yang beragam. Setelah itu kita masuk langsung ke hasil analisa data peran kepemimpinan menurut berbagai literatur. Yang pertama ada peran pemimpin visioner dalam mewujudkan budaya sekolah berkarakter yang ditulis oleh Haikal Adriansyah, Ika Fitri Handayani, dan Maftuhah. Menurut mereka, kepemimpinan visioner berperan penting dalam membentuk budaya sekolah berkarakter. Peran ini diwujudkan melalui pemberian arah, menjadi agen perubahan, melakukan pembicaraan perubahan, memberikan pelatihan, serta menjadi teladan atau modeling untuk membentuk kebiasaan berkarakter di sekolah. Pemimpin visioner juga mampu merumuskan, mentransformasikan, dan mengimplementasikan visi sekolah yang berorientasi masa depan dan berdampak pada pembentukan karakter seluruh warga sekolah. Peran pemimpin visioner dalam tujuan tersebut meliputi seluruh kategori peran kepemimpinan menurut Mintzberg. Lalu selanjutnya ada peran pemimpin dalam meningkatkan kinerja organisasi di era teknologi digital pada Hotel Sudamala Resort Labuan Bajo. Penulisnya Andi Iwan Iswanto. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran pemimpin sangat menentukan dalam menghadapi tantangan dan perubahan di era digital. Pemimpin tidak hanya menjadi pengarah, tetapi juga hadir dalam 3 peran utama yang sangat strategis. Pertama, tanggung jawab dan konsistensi dalam setiap tindakan. Ia menunjukkan sikap disiplin tanggung jawab, sehingga menjadi panutan bagi seluruh anggota tim yang memacu semangat kerja untuk karyawan meniru perilaku positif pemimpinnya.
Kedua, pemimpin juga menjadi motivator. Ia membangkitkan semangat dan energi positif melalui berbagai bentuk dukungan, baik secara langsung maupun forum seperti GM Table dan General Staff Meeting. Ketiga, pemimpin menjalankan peran sebagai rekan kerja. Ia tidak menempatkan diri sebagai atasan yang jauh, melainkan hadir sebagai mitra yang tumbuh dan bekerja bersama tim. Sikap ini mencerminkan rasa memiliki sense of belonging, meningkatkan tanggung jawab, dan mempererat solidaritas di antara anggota organisasi. Lalu yang kedua, peran kepemimpinan menurut perubahan organisasi di Himpunan Mahasiswa Prodi Manajemen. Penulisnya Nanda Ciakharia dan Wahyu Eko Pujianto. Peran kepemimpinan yang digunakan adalah sebagai motor penggerak utama dalam mengelola perubahan organisasi. Pemimpin berperan dalam merencanakan, mengarahkan, dan melaksanakan perubahan dengan melibatkan anggota organisasi secara aktif dan pengambilan keputusan, sehingga mereka termotivasi untuk menerima dan menjalankan perubahan tersebut. Pemimpin juga harus memiliki visi yang jelas, kemampuan komunikasi yang efektif, menjadi contoh dalam proses perubahan, serta mampu mengantisipasi dan mengendalikan perubahan melalui pengelolaan struktur, sumber daya manusia, teknologi, dan mekanisme organisasi. Selain itu, pemimpin juga berperan dalam menciptakan budaya kerja yang mendukung perubahan dan memastikan proses pertumbuhan berjalan dengan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, serta komitmen tinggi dari seluruh anggota organisasi. Yang ketiga, peran kepemimpinan dalam membentuk budaya organisasi efektif. Yang ditulis oleh Rizky Al-Majid, Hilwa Faza, Nabila Bidawi, Farah Nabila, Tania, Firman Hadi, Nanjah, Fahira Ayundari, Yusuf Hadijaya. Pertama, dari sisi peran hubungan antar pribadi, pemimpin dalam jurnal ini berfungsi sebagai tokoh simbolik yang mencerminkan nilai-nilai organisasi melalui keteladanan. Ia juga menjalankan peran sebagai pemimpin langsung, yakni membimbing, memotivasi, dan membentuk iklim kerja yang positif bagi anggota timnya. Selain itu, kemampuannya dalam membangun komunikasi serta hubungan interpersonal yang kuat menunjukkan pelaksanaan peran sebagai penghubung yang menjembatani hubungan antar individu dan antar bagian dalam organisasi. Selanjutnya, dalam peran informasional, pemimpin berperan sebagai dalam peran. Pemimpin bertindak sebagai penyebar informasi yang menyampaikan nilai, aturan, dan arah organisasi kepada karyawan, serta sebagai juru bicara yang mewakili visi dan strategi organisasi kepada pihak internal dan eksternal. Selanjutnya, peran kepemimpinan dalam membangun tim kerja dan mengembangkan organisasi. Itu oleh Muhammad Subni. Hasil penelitian menunjukkan peran pemimpin digambarkan sebagai sosok yang mengintegrasikan beberapa peran utama. Pemimpin bertindak sebagai penentu arah dengan menetapkan visi dan misi yang jelas, serta sebagai agen perubahan yang adaptif terhadap dinamika organisasi. Selain itu, peran sebagai pelatih juga menonjol, di mana pemimpin menginspirasi dan membimbing anggota tim untuk mencapai potensi terbaik mereka. Secara keseluruhan, jurnal ini menekankan bahwa keberhasilan tim dan organisasi sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam menyelaraskan visi strategis, mendorong inovasi, dan membangun komunikasi efektif sesuai dengan kerangka peran kepemimpinan yang mencakup aspek transformasional dan manajerial. Selanjutnya ada peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja tim, yang ditulis oleh Mursyid Khairullah dan Al-Hilal Ramadan. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa kepemimpinan yang efektif berperan langsung dalam menciptakan kinerja tim melalui kemampuan memotivasi, mengarahkan, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Jika dikaitkan dengan teori Mintzberg, peran kepemimpinan dalam konteks ini mencakup seluruh kategori peran kepemimpinan. Dalam peran hubungan antar pribadi, pemimpin bertindak sebagai figurehead dalam memimpin kegiatan formal, serta sebagai liaison yang menjalin komunikasi lintas bagian. Pada peran informasional, pemimpin menjalankan fungsi sebagai monitor terhadap kinerja tim, sebagai diseminator dalam menyampaikan informasi atau kebijakan, dan spokesperson yang mewakili tim di hadapan manajemen atau stakeholder. Sementara dalam peran pengambilan keputusan, pemimpin berperan sebagai entrepreneur yang mendorong inisiatif dan solusi baru sebagai disturbance handler saat menghadapi masalah tim. Selanjutnya ada peran kepemimpinan situasional dalam meningkatkan kinerja dan kepuasan anggota tim, yang ditulis oleh Ahmad Qurtubi. Dalam peran informasional, pemimpin bertindak sebagai monitor terhadap dinamika tim, sebagai diseminator informasi kepada anggota dan spokesperson dalam mewakili tim kepada pihak luar. Sementara dalam peran pengambilan keputusan, pemimpin berperan sebagai
entrepreneur yang mendorong inovasi, disturbance handler saat menyelesaikan konflik, research allocator dalam membagi tugas, dan negotiator saat menjalin kerjasama. Keseluruhan peran ini menunjukkan bahwa pemimpin situasional yang adaptif dan komunikatif mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan bagi anggota timnya. Selanjutnya ada peran kepemimpinan organisasi yang ditulis oleh Desi Fitriana, Muhammad Jalauddin Asayuti, Suryaningsih, Heriwani Syahlaya, Cecep Wahyudin, dan Eus Salbiah. Dalam jurnalnya ini, pemimpin berperan dalam hubungan antar pribadi sebagai leader yang memotivasi dan Liaosen yang membangun jaringan komunikasi. Dalam peran informasional, pemimpin berfungsi sebagai monitor, diseminator, dan spokesperson untuk mengelola serta menyebarkan informasi penting. Sedangkan dalam peran pengambilan keputusan, pemimpin bertindak sebagai entrepreneur yang mendorong inovasi, disturbance handler yang mengatasi konflik, resource allocator yang mengelola sumber daya, dan negosiasi dalam menjalin kesepakatan negotiator. Lalu selanjutnya ada peran kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang ditulis oleh Yudela Arina, Elsie Fabrianti, Ahmad Subandi, dan Hanif Al-Qadri. Dalam penelitiannya ini, mereka menjelaskan bahwa pemimpin memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan organisasi. Sebagaimana dijelaskan oleh teori Mintzberg, dalam kategori decisional role, terdapat 4 peran utama yang dijalankan pemimpin. Pertama, sebagai entrepreneur, pemimpin mendorong inovasi dan strategi baru untuk kemajuan organisasi. Kedua, sebagai disturbance handler, pemimpin menyelesaikan konflik dan menangani krisis dengan cepat dan tepat. Ketiga, sebagai resource allocator, pemimpin mengelola dan mendistribusikan sumber daya organisasi secara efektif sesuai prioritasnya. Keempat, sebagai negotiator, pemimpin melakukan negosiasi dengan pihak internal maupun eksternal demi kepentingan organisasinya, menentukan distribusi anggaran, tenaga kerja, dan waktu secara efisien. Terakhir, sebagai negotiator, pemimpin menjalin komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan organisasinya. Selanjutnya ada peran pemimpin pemuda dalam membentuk komitmen melayani kepada orang muda yang ditulis oleh Winda Novita Waro dan Juwiner Dedikasingko. Dalam jurnal mereka ini, mereka menjelaskan bahwa pemimpin pemuda berperan sebagai penggerak dan panutan dalam membentuk komitmen pelayanan. Hal ini mencerminkan peran interpersonal, terutama sebagai pemimpin dan penghubung, serta peran pengambilan keputusan, yakni sebagai inovator dan negosiator. Sebagaimana dijelaskan dalam teori Mintzberg, pemimpin tidak hanya memotivasi, tetapi juga mengarahkan, membangun relasi, dan mengambil langkah strategis dalam proses pelayanan bersama orang muda. Selanjutnya, peranan dan fungsi kepemimpinan dalam pendidikan yang efektif dan unggul yang ditulis oleh Ratua Setiani Sinaga, Helena Turnip, Rumiris Parade, dan Tessa Lonika Hutagalung. Dalam penelitiannya ini, melalui penyesuaian ini, jelas bahwa kepemimpinan dalam konteks pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam jurnal mereka sepenuhnya selaras dengan teori peran menurut Mintzberg. Pemimpin pendidikan yang efektif adalah mereka yang mampu menyeimbangkan aspek interpersonal, pengelolaan informasi, dan pengambilan keputusan secara strategis dan inovatif. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat efektivitas organisasi pendidikan, tetapi juga mendorong pencapaian mutu pendidikan yang unggul dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada peran pemimpin dalam pembinaan akhlak santri di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Banyu Putih Kidul yang ditulis oleh Saiful Hakiki dan Abu Hasan Agus R. Dalam penjelasan mereka ini, pemimpin pesantren dalam jurnal ini menjalankan perannya selaras dengan teori 10 peran kepemimpinan Mintzberg. Dalam peran hubungan antar pribadi, pemimpin bertindak sebagai figurehead dalam acara keagamaan, leader yang membimbing santri secara langsung, dan liaison yang menjalin komunikasi dengan masyarakat serta wali santri. Pada peran informasional, pemimpin memantau perilaku santri, menyampaikan nilai-nilai akhlak melalui ceramah, dan mewakili pesantren keluar. Sementara dalam peran pengambilan keputusan, pemimpin merancang program pembinaan yang menangani konflik santri antar santri itu, mengatur waktu dan tenaga pengajar, serta menjalin kerjasama dengan pihak luar. Dengan demikian, pemimpin di pesantren ini mencerminkan seluruh peran yang dijelaskan oleh dalam teori yang disebutkan dalam teori Mintzberg, terutama dalam membentuk akhlak,
dan karakter santri secara menyeluruh. Selanjutnya ada dakwah dan pengembangan sosial kemanusiaan. Menurut si Aloy Kamara Shid, kepemimpinan memiliki peranan penting dalam membentuk birokrasi yang efektif dan efisien, di mana pemimpin harus mampu menciptakan suasana kerja yang dinamis dan meningkatkan semangat kerja bawahannya. Lalu selanjutnya ada peran dan posisi pemimpin dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang ditulis oleh Putu Yulia Anggadewi. Pemimpin yang efektif mampu mengoptimalkan seluruh potensi SDM, menciptakan budaya organisasi yang sehat, serta menjadi teladan, koordinator, pengambilan keputusan, dan pemberi motivasi. Penerapan gaya kepemimpinan sesuai dan dinamis seperti gaya managerial grid, gaya partisipatif, atau gaya konsultatif mampu meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi secara keseluruhan. Peran kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan sumber daya manusia, yang ditulis oleh Muhammad Okto Aditama. Dalam dampak dari kepemimpinan kepala desa, antara lain meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan gotong royong, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang kurang sadar terhadap peraturan dan perencanaan desa. Faktor pendukung mencakup sikap masyarakat yang positif terhadap program pemerintah desa, kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan kabupaten, serta transparansi pemerintah desa yang meningkatkan kepercayaan masyarakatnya. Selanjutnya, pemimpin sebagai penggerak motivasi, yang ditulis oleh Deta Putra Halawa dan kawan-kawannya. Dalam jurnalnya ini, mereka menjadikan pemimpin memainkan peran penting sebagai penggerak motivasi, baik melalui inspirasi, dorongan, maupun desakan atau paksaan jika diperlukan. Terdapat 5 tipe kepemimpinan yang diidentifikasi oleh mereka. Yang pertama ada otoriter, paternalistik, laissez-faire, dan demokratik dan karismatik. Masing-masing memiliki pengaruh berbeda terhadap motivasi bawahan. Pemimpin yang efektif dalam memotivasi bawahannya cenderung mampu membangun semangat kerja, tanggung jawab, dan produktivitas dalam organisasi. Selanjutnya, peran kepemimpinan dalam organisasi. Studi kasus peran pimpinan dalam menjaga soliditas karyawan di PT Nippon Indosari Corpindo, yang ditulis oleh Sastra Abijaya, Eka Wildanu, dan Agus Jamaludin. Dalam jurnal ini, peran kepemimpinan yang digunakan dalam jurnal ini sangat menekankan pada kemampuan pemimpin dalam menjalankan fungsi hubungan antar pribadi, informasional, dan pengambilan keputusan. Pemimpin tidak hanya berperan sebagai simbol dan panutan bagi karyawan, tetapi juga aktif membangun komunikasi yang terbuka dan efektif agar setiap anggota timnya merasa dihargai dan didengar. Selain itu, pemimpin juga bertindak sebagai pusat informasi, memastikan bahwa setiap informasi penting yang berkaitan dengan pekerjaan dan tujuan organisasi dapat tersampaikan dengan jelas kepada seluruh karyawannya. Dalam menghadapi berbagai tantangan dinamika di lingkungan kerja, pemimpin di PT Nippon Indosari Corpindo ini juga mengambil peran sebagai pengambil keputusan tegas, mampu menyelesaikan konflik, serta mengalokasikan sumber daya secara adil demi menjaga keharmonisan dan soliditas tim. Dengan pendekatan kepemimpinan yang demikian, pemimpin tidak hanya menjaga stabilitas organisasi, tapi juga mampu meningkatkan motivasi, loyalitas, dan produktivitas karyawan secara berkelanjutan. Selanjutnya, peran kepemimpinan dalam membangun tim, yang ditulis oleh Nur Hayuni, Muhammad Syaifuddin, dan Tuti Adriani. Dalam jurnal ini, peran kepemimpinan digunakan mengacu pada teori Misberg yang membagi peran kepemimpin menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, peran hubungan antar pribadi, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan. Dalam konteks membangun tim seperti yang dibahas dalam jurnal ini, pemimpin berperan sebagai tokoh yang menjadi simbol dan panutan bagi timnya, sekaligus sebagai pemimpin yang aktif, membimbing, memotivasi, serta membangun hubungan interpersonal yang erat dengan anggota tim. Selain itu, pemimpin juga menjalankan fungsi informasional dengan menjadi pusat informasi, baik dalam mengumpulkan maupun menyebarkan informasi penting yang dibutuhkan tim untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal pengambilan keputusan, pemimpin bertindak sebagai pengambil keputusan strategis, mampu mengelola konflik, mengalokasi sumber daya, serta melakukan negosiasi untuk kepentingan tim. Dengan menjaga ketiga peran ini secara seimbang, pemimpin mampu menciptakan sinergi, menjaga keharmonisan, serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam organisasi. Selanjutnya, peran kepemimpinan sebagai pendorong utama transformasi organisasi, yang ditulis oleh Aisyah Khairunisa, Nyayu Khadijah, dan Febrianti.
Peran kepemimpinan digunakan dalam jurnal ini mengacu pada teori peran kepemimpinan menurut Misberg yang ketiga tadi sudah saya sebutkan tadi, yaitu dalam konteks organisasi, pemimpin menjalankan 3 peran utama, yaitu peran hubungan antar pribadi, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan. Sebagai pendorong utama transformasi, pemimpin berperan dalam membangun hubungan yang kuat dengan anggota organisasi melalui peran hubungan antar pribadi seperti menjadi tokoh simbolis, pemimpin yang membimbing, serta penghubung dengan pihak luar. Selain itu, pemimpin juga menjadi pusat informasi, baik sebagai pemantau, penyebar informasi, maupun juru bicara organisasi, sehingga mampu memastikan seluruh anggotanya memahami visi dan arah perubahan yang sedang dijalankan. Dalam proses transformasi, peran pengambilan keputusan sangat penting, di mana pemimpin harus bertindak sebagai wirausaha yang membawa inovasi, pada gangguan yang menyelesaikan konflik, pengalokasi sumber daya yang adil, serta negosiator yang andal dalam menghadapi berbagai kepentingan. Ada peran kepemimpinan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam jurnal ini yang ditulis oleh Higaruan Mahmud, peran kepemimpinan digunakan sangat menekankan pada 3 hal utama, yaitu pengambilan keputusan, mempengaruhi, dan memotivasi. Pemimpin berperan penting dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi melalui keputusan yang tepat, memberikan pengaruh positif agar pegawai mau bekerja sama dan berinovasi, serta memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan. Kepemimpinan yang efektif di sini bukan hanya soal otoritas, tetapi juga kemampuan menginspirasi, membina, dan memberdayakan pegawai agar pelayanan publik menjadi lebih responsif, efisien, dan berkualitas. Selanjutnya, peran kepemimpinan kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa. Studi kasus pada pemerintah Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat yang ditulis oleh Mila Paili, Herlina Pusparini, dan Nurabiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berhasil menjalankan perannya sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator dalam membangun fisik desa. Masyarakat menunjukkan partisipasi yang aktif meskipun masih terbatas pada tahap tertentu seperti evaluasi dan pemanfaatan hasil. Penelitian ini menekankan pentingnya hubungan yang baik antara pemimpin dan masyarakat berdasarkan teori stewardship. Lalu selanjutnya, peran kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan di Institut Pemerintah Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan itu oleh Arnas. Peran kepemimpinan di birokrasi PDN Kampus Sulawesi Selatan belum optimal. Beberapa indikator peran pemimpinan dikemukakan oleh Stockdale dan Sugiono tahun 2006, seperti integration, komunikasi, product, emphasis, fraternization, organization, evaluation, dan initiation, memang telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan terutama dalam hal komunikasi yang komprehensif, pengelolaan sumber daya manusia, dan inovasi dalam birokrasi. Selanjutnya, peranan kepemimpinan perempuan dan motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa yang ditulis oleh Ika Novaliana dan Titin Intan. Fokus penelitian ini menekankan bagaimana gaya kepemimpinan perempuan sebagai seorang pemimpin dan memotivasi kerja berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pemerintahan desa. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peran pemimpin perempuan dalam mengambil keputusan yang tepat guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Melalui pendekatan kepemimpinan yang inklusif, komunikatif, dan berorientasi pada kolaborasi, pemimpin perempuan mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta mendorong motivasi kerja perangkat desa dalam mencapai tujuan organisasi secara optimal. Lalu selanjutnya, kepemimpinan pemerintahan berperan penting dalam mewujudkan pemerintah daerah yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan, yang ditulis oleh Neneng Sri Rahayu dan Alfitan Marsya. Peran kepemimpinan pemerintahan yang mencakup peran interpersonal, informasi, dan pengambilan keputusan telah diimplementasikan. Namun, ternyata belum optimal. Diperlukan pengembangan kepemimpinan berkelanjutan, pemberdayaan, inovasi, serta budaya dan kepemimpinan transformasional untuk mencapai pemerintahan daerah yang efisien dan mandiri. Itu saja dari peran kepemimpinan berdasarkan berbagai literatur. Dari studi kasus pada pendidikan, studi kasus di perhotelan, studi kasus di tempat kuliah banyak di kepala desa, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan analisis terhadap berbagai jurnal yang membahas peran kepemimpinan dalam konteks pendidikan, industri perhotelan, organisasi kemahasiswaan, dan budaya organisasi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan memiliki peran penting dalam mendorong perubahan dan penguatan organisasi.
Kepemimpinan yang visioner, inspiratif, dan responsif terbukti mampu membentuk budaya kerja yang adaptif, meningkatkan motivasi anggota organisasi, serta menghadirkan transformasi positif di tengah tantangan era digital ini. Kepemimpinan yang efektif bukan hanya bersifat struktural, melainkan juga fungsional, dengan peran-peran yang mencakup aspek interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan sebagaimana dijelaskan dalam teori Meseberg. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang juga berperan sebagai wakil organisasi dan panutan bagi anggotanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai peran kepemimpinan dari berbagai studi literatur. Semoga apa yang saya sampaikan dapat disampaikan dengan baik dan dapat menjadi wawasan baru bagi kita semuanya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.